Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Putri Duya dengan nomor induk mahasiswa A1D521078. Saya dari kelompok 2 R003, Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Jadi, kami kelompok 2 akan membuat usaha fudgy brownies. Nah, ngomong-ngomong soal brownies, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kue coklat asal Amerika tersebut. Kue yang banyak digemari karena kelezatannya ini ada beraneka ragam loh. Salah satunya ada fudgy brownies. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang membedakan fudgy brownies itu dengan brownies-brownies yang lainnya. Ciri khas dari fudgy brownies itu sendiri yaitu terletak pada takaran coklat dan menteganya yang lebih banyak daripada tepung. Dan biasanya fudgy brownies ini dikasih topping di atasnya seperti keju, choco chip, dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang gambaran usaha. Gambaran usaha terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama produk. Bahan pembuatan brownies itu cukup mudah diperoleh, seperti dapat dibeli di warung, supermarket, dan toko-toko bahan kue. Menjaga hubungan baik dengan toko pemasok bahan baku dapat dijadikan strategi untuk mendapatkan bahan baku berkualitas, harga relatif murah. Salah satu bahan baku utama pembuatan brownies adalah coklat. Karena itu, coklat yang digunakan harus coklat yang bermutu. Untuk membuat brownies, sebaiknya terdapat beberapa rasa, yaitu keju, jeruk, kacang, hingga mochaccino. Yang kedua yaitu pengemasan. Brownies dengan berat sekitar 0,5 kg dapat dikemas menggunakan kotak berukuran 10 x 30 x 5 cm. Brownies dengan ukuran cukup lebih besar dapat dikemas menggunakan kotak berukuran 20 x 20 x 5 cm. Dan yang ketiga yaitu perlengkapan usaha. Usaha skala rumah tangga pembuatan brownies membutuhkan perlengkapan seperti oven, kompor, tabung gas, mixer, loyang, dan baskom. Harga beli perlengkapan usaha dapat dilihat di bagian analisis usaha. Dan yang keempat yaitu tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja minimal pada usaha pembuatan brownies adalah 2 orang. Tenaga kerja bagian pengolahan dapat diupah hingga 750.000 per bulan. Jika memiliki toko sendiri, dibutuhkan tenaga kerja untuk melayani pembeli. Pilih tenaga kerja yang ramah dan sabar dalam melayani pembeli. Dan yang terakhir yaitu penetapan harga. Harga jual brownies dengan berat 0,5 kg sekitar 25.000 per dus. Sedangkan untuk ukuran 1 kg dijual hingga dengan harga Rp50.000 per dus. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung perubahan harga bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatuna Sana Ahmad dengan NIM A1D521061. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang promosi dan penjualan. Yang pertama ada promosi. Banyak cara dapat dilakukan untuk mempromosikan brownies. Promosi dapat dilakukan melalui online dengan memanfaatkan media sosial dan program reseller, spanduk, kartu nama, atau melalui konsumen dan mulut ke mulut. Yang kedua ada target market. Target market yang akan membidik pasar menengah ke atas. Untuk pasar menengah ke atas, harus brownies dengan kualitas istimewa, dalam artian mutu dan pelayanan yang baik yang harus diutamakan. Pangsa pasar menengah ke atas ini terdiri dari berbagai elemen di masyarakat, yaitu pekerja di kantoran, ibu rumah tangga, anak sekolah. Untuk memenuhi target pemasaran kelas menengah ini, harus ada siasat agar brownies laku terjual di pasarannya. Itu kue tetap lezat,
promosi, dan dengan harga terjangkau. Yang terakhir ada penjualan. Untuk mencapai target yang telah ditentukan dan keuntungan yang ingin dicapai dilakukan dengan berbagai strategi penjualan. Strategi penjualan yang dilakukan meliputi yang pertama, menyewa konter. Untuk penyewaan konter ini harus dilihat dari lokasi dan tempatnya diusahakan yang strategis. Yang kedua, menjual secara online dengan menggunakan media website dan berbagai media sosial. Yang kedua, dengan memanfaatkan program reseller. Yang ketiga, menjual di pasar tradisional, toko kue. Penjualan dengan cara ini ada berbagai pilihan, seperti memiliki toko sendiri, menitipkan pada toko yang menjual kue, menjual pada toko yang menjual kue. Sistem ini biasanya sangat jarang terjadi. Menjual di supermarket, minimarket, biasanya dengan sistem konsinyasi atau titip jual. Yang kelima, ditawarkan ke kantor-kantor. Kompensasi koperasi dapat dilakukan dengan cara menitipkan brosur brownies kepada resepsionis dengan imbalan komisi. Ditawarkan ke pusat-pusat keramaian seperti pasar, mal, dan tempat-tempat hiburan. Penjualan seperti ini biasanya dilakukan menggunakan jasa sales. Yang keenam, menjual di tempat wisata dengan cara membuat sebuah konter. Yang terakhir, menjual di kantin sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairani Kurnian Putri dengan nomor induk mahasiswa A1D521080. Di sini saya akan menjelaskan resiko usaha pembuatan brownies. Resiko usaha pembuatan brownies antara lain penggunaan bahan baku dengan mutu yang kurang baik atau komposisi bahan-bahan pembuatan yang tidak sesuai sehingga brownies yang dihasilkan rasanya kurang enak. Risiko lain terkait daya tahan brownies. Brownies panggang dapat tahan sekitar 10 hari, sementara brownies kukus hanya sekitar 4 hari. Karena itu, pastikan jumlah produksi sesuai dengan perkiraan penjualan agar pengusaha tidak mengalami kerugian. Untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang terjadi dilakukan sistem informasi online, penjualan secara terbatas atau konter-konter milik sendiri sehingga jika ada kekurangan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Sekian itulah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afitri Vita Pratami dengan NIM A1D521068. Di sini saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang tip dan trik dalam usaha membuat brownies. Itu yang terdapat 4 trik. Yang pertama itu ulet dalam usaha sehingga usaha dapat berkembang. Yang kedua itu senantiasa menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang ketiga itu selalu memakai bahan yang terbaik agar mutu dan rasa selalu terjaga. Yang keempat itu melakukan promosi secara rutin. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sangko Trambe dengan NIM A1D521072. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Adapun yang ingin saya jelaskan pada bagian ini yaitu mengenai analisis usaha brownies skala rumah tangga. Baik, itu yang pertama itu biaya investasi. Investasi kami berjumlah Rp5.895 yang terdiri dari kompor, oven 2 buah, tabung gas, sampai dengan peralatan lainnya. Kemudian yang kedua, penerimaan per bulan. Penerimaan per bulan kami di sini yaitu berjumlah Rp18.750.000. Di sini penjualan brownies yaitu adapun rinciannya yaitu penjualan brownies 25
25 dus dikali per dusnya itu Rp25.000. Jadi dikali 30 hari selama 30 hari sehingga totalnya dapat sebesar Rp18.750.000. Selanjutnya itu keuntungan per bulan. Keuntungan per bulan di sini kami yaitu sebesar Rp18.750.000. Keuntungan per bulan itu sama dengan total penerimaan, sama seperti tadi penerimaan per bulannya ya. Kemudian selanjutnya payback periode atau periode untuk mengembalikan modal investasi, yaitu di sini kami memiliki rumus yaitu total biaya investasi dibagi keuntungan kali 1 bulan, yaitu total biaya investasi kami tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi ada sebesar Rp6.890.000 dibagi Rp5.865.944 dikali 1 bulan, jadi dapat yaitu jadi 1 tahun 18 bulan ya. Itulah penjelasan dari saya mengenai analisis brownies skala rumah tangga yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabrianti dengan nomor induk mahasiswa A1D5216067. Di sini saya akan menyimpulkan dari proposal Fugi Brownies kami, yang dimana dari pembahasan teman saya dapat kita simpulkan bahwa usaha pembuatan brownies cukup memiliki keuntungan yang menjanjikan. Semoga dengan adanya bisnis ini kita dapat mengambil pilihan akan makanan siap saji yang lezat dan juga bergizi tinggi, di samping dapat menghasilkan dan juga membuka lapangan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.